Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita semua meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena kelak nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tempatkan di tempat yang sangat aman. Di dalamnya begitu banyak kebun-kebun yang indah dan mata air yang menyejukkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 dan 52, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tempatkan di tempat yang sangat aman. Di dalamnya begitu banyak kebun-kebun yang indah dan mata air yang menyejukkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua minal muttaqin, orang-orang yang terus berupaya meningkatkan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di waktu yang sangat singkat ini khatib akan menyampaikan sebuah tema khutbah yang berjudul 3 hal yang akan menyelamatkan manusia di alam kubur. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perihal kedahsyatan siksa neraka atau huru-hara yang begitu hebat di hari kiamat, beliau tidak bersedih. Namun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang begitu dahsyatnya alam kubur, sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu langsung menangis. Ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Khalifatul Rasulullah, mengapa engkau tatkala dijelaskan masalah siksa neraka, huru-hara hari kiamat, kau tidak bersedih? Tapi begitu dijelaskan tentang kehebatan atau kedahsyatan tentang alam kubur, kau bersedih. Apa jawab Sayyidina Utsman? Beliau mengatakan bahwa kalau hari kiamat aku masih banyak memiliki teman, banyak orang-orang yang ada di sekitarku. Begitupun di alam neraka, begitu banyak manusia yang mungkin masuk ke dalamnya. Tapi begitu masuk ke alam kubur, aku hanya sendiri dan tak ada orang lain di sisiku. Sehingga begitu masuk ke alam kubur, begitu berat rasanya yang nanti akan dirasakan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu aku bersedih. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu merupakan salah satu hal awal mula di mana kita akan masuk ke negeri akhirat. Fa in naja, apabila seorang selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya insyaallah akan lebih mudah untuk masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yanju, apabila tidak selamat, fama ba'dahu asyaqu minhu, maka setelah itu manusia dipastikan begitu mudah masuk ke dalam neraka, begitu berat rasanya. Maka mudah-mudahan di alam kubur kita mendapatkan kenikmatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita terkena fitnah dan azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, namun di dalam kitab Nurul Zulam Syarah Aqidatul Awam, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau pernah mengutip sebuah kisah yang sangat dilematis. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Zulam, beliau mengatakan bahwa ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha beliau meninggal dunia, beliau ditandu oleh 4 orang yang sangat mulia. Beliau ditandu oleh 4 manusia yang memang begitu dekat dengan Rasulullah.
Empat orang tersebut adalah yang pertama suaminya sendiri yaitu Ali karramallahu wajhah, kemudian kedua putranya Hasan dan Husain, dan satu lagi sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidah Fatimah ketika meninggal dunia ditandu di keranda, dibawa ke pemakaman Baqi oleh empat orang yang sangat mulia ini. Sesampainya di makam Baqi, Sayyidah Fatimah kerandanya diletakkan di sisi liang lahat. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berbicara kepada kubur. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, wahai kubur, tahukah engkau siapakah jasad yang akan segera dimasuki, segera masuk ke liang lahatmu? Beliau ini adalah orang yang sangat mulia, ayahnya seorang Rasulullah, ayahnya seorang Nabi, suaminya sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga yaitu Ali karramallahu wajhah. Kedua putranya Hasan dan Husain merupakan pemimpin pemuda yang kelak nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang akan memasukimu adalah manusia yang sangat luar biasa, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lantas ketika itu keluar dari alam kubur suara yang tak jelas dari mana asal usulnya, dan ternyata suara itu merupakan suara alam kubur, dan kubur pun mengatakan, aku adalah tempat bukan untuk orang-orang yang memiliki harta, bukan untuk orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan, bukan untuk orang yang bermegah-megah di alam dunia. Tak akan ada yang selamat masuk ke dalam liang lahatku melainkan tiga hal. Kalau mau selamat di alam kubur, maka lakukanlah tiga hal. Apa itu? Yang pertama adalah kasura khairuhu, banyak amal kebaikannya. Yang kedua wasalima qalbuhu, selamat hatinya, tidak memiliki rasa iri hati, dengki, sombong dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah khalasa amaluhu, ikhlas amal perbuatannya. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau saja Sayyidah Fatimah begitu mau masuk ke alam kubur tidaklah dijamin untuk mendapatkan kenikmatan kubur, namun kubur telah memberikan sebuah isyarat kepada kita, kalau mau selamat maka manusia hendaklah melakukan tiga hal ini: perbanyak amal kebaikannya, selamatkan hatinya, dan juga ikhlaskan dalam segala amal perbuatan. Mudah-mudahan dengan tiga hal tersebut kelak nanti tatkala Allah mewafatkan kita masuk ke alam kubur, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Dan mudah-mudahan kelak nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi bekal untuk kita di hari kemudian.